Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mande-mande, kemudian bapak-bapak ataupun nenek mama cadik pandai orang Minang yang mungkin kesempatan hadir pada malam ini, dan terutama kepada Ustadz kita, Ustadz Talkis Nurdianto, LCE PhD, yang alhamdulillah pada malam ini telah bersama kita. Insya Allah kita akan mendengarkan uraian dari beliau tentang pembelajaran dari kitab Imam Al-Ghazali yang berjudul Keutamaan Ilmu atau Ihya Ulumuddin dalam bahasa Arabnya. Namun sebelum kita sampai kepada acara tersebut, marilah kita buka acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai dengan doa pembuka majelis. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Marilah kita sama-sama menyampaikan ucapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan izinnya maka pada malam ini kita diberikan kesehatan, kemudian keimanan yang tetap teguh dan kokoh, kemudian juga ilmu pengetahuan, sehingga pada saat ini kita bisa hadir bersama, siap untuk mendengarkan atau menambah ilmu dari Ustadz kita. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga nanti kita adalah orang yang termasuk mendapatkan syafaat dari beliau. Sebelum kita sampai kepada acara kita yang kita tunggu-tunggu, marilah kita awali dengan membacakan tilawah ilahi yang akan disampaikan oleh mandi kita Siti Hajir Samik Ibrahim. Kepada Mandi Siti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan syuzu fanshuzu yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mandi Siti Hajir atau Andul atau Ndebu. Insya Allah
Allah akan berikan pahala kepada Mande yang membacakan dan juga kami yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita dengarkan sejenak sepatah dua patah kata dari yang kita tinggikan serantiang, dahulukan selangkah, Ketua 3M, Ketua Mande Minang Mancanegara, Mande Nurbaini Makasti Ahmad. Pada Mande dipersilakan. Terima kasih Mande Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala nikmatnya yang tidak terhingga nilai dan banyaknya, terutama nikmat Islam yang telah membawa umat kita, umat manusia itu dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan sampai kepada zaman yang Alhamdulillah. Kemudian tersebutlah nama Imam Ghazali dalam Islam, seorang filosof Islam yang terkenal dan terkemuka pada pusat pengajian tinggi di Baghdad dahulu, yaitu di Madrasah Nizamiyah. Beliau mengatakan bagaimana pentingnya ilmu. Kita semua tentu tahu ya, berilmu jelas sangat penting, setiap sesuatu itu ada ilmunya. Sesuatu yang kita lakukan itu harus sesuai dengan ilmunya. Kalau tidak demikian, pekerjaan kita itu tidak akan berhasil, tidak sempurna. Bahkan sering juga suatu pekerjaan, misalnya dalam research kita ya, itu walaupun kita ikuti prosedurnya, ilmunya, tetapi sering juga gagal. Nah, di sanalah lagi kekuatan yang paling lebih tinggi, yaitu power of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seingat saya itu, menurut Imam Ghazali, ilmu itu memang sangat penting, tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu urutannya. Urutan di atas ilmu itu ada lagi, yaitu adab, etika, akhlak. Jadi ilmu tanpa adab bisa menghancurkan. Dalam Fatwa Al-Bari gitu, Ibnu Hajar menyebutkan ya, wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa abbara ba'duhum anhu bi annahu al-akhdu bi makarimil akhlak. Jadi al-adab berarti menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik menurut perkataan maupun perbuatan. Itu sebagian ulama juga mendefinisikan adab itu adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Dalam adab dan budaya Minangkabau, adab juga suatu yang diutamakan. Sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan sopan santun, kehalusan budi, kebaikan, pekerti, atau berakhlak yang baik. Di sini juga lah, mandeh-mandeh para hadirin semua, peran mandeh-mandeh Minangkabau, mandeh Minang Mancanegara atau 3M, yang berusaha mempertahankan dan melestarikan adab dan adat Minangkabau yang bersendikan syariat Islam. Dimanapun berada, kita berusaha untuk melestarikan itu, menjaganya, insya Allah. Inilah tantangan kita di zaman modern ini ya. Semoga Allah menekan kita, insya Allah. Akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuliqa. Maksudnya, kaum mukmin, kita Minangkabau mukmin, semua kita Islam mukmin. Bagaimana orang mukmin itu? Yaitu kaum mukmin yang paling sempurna imannya, adalah yang paling baik akhlaknya. Ini hadis Hasan, ya, Tirmizi. Dalam teknologi pun ada adab. Misalnya berdasarkan ilmu kimia nuklir, kimia inti, ilmu tentang nuklir atom itu, inti suatu atom, kalau misalnya uranium ya, itu dapat membuat nuklir power, pembangkit tenaga listrik yang untuk kemaslahatan manusia. Berguna, tetapi itu bisa dibelokkan untuk membuat senjata nuklir bom yang menghancurkan.
Mulanya saya takut ya bersuamikan orang yang bekerja di nuclear power. Tetapi setelah disuruh saya mengajarkan ilmu nuklir itu, rupanya itu berbeda. Tetapi bisa dibelokkan begitu sedikit saja gitu ya menurut ilmunya. Jadi itu pun bermakna baik seperti mempertahankan yang nuklir bom itu ya, itu bisa bermakna baik tetapi juga bisa berbuat jelek. Yang berbaik misalnya untuk mempertahankan kita safety kita dari serangan musuh negara, tetapi itu juga bisa yang sebaliknya menghancurkan dari sesuatu bangsa yang menghancurkan bangsa yang lain karena iri dengki serakah suatu bangsa. Jadi teknologi itu pun punya adab. Mana yang boleh, apa batas-batasnya, apa yang tidak boleh. Jadi peran adab sangatlah penting. Subhanallah. Ilmu tanpa adab berarti api tanpa kayu bakar. Dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Jadi anyway, mari kita dengar ya Ustadz Talkis dalam memberikan pembelajaran kepada kita tentang ilmu dari yang berdasarkan dari kitab kuning Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali insya Allah. Waktu saya kembalikan kepada Mandi Rina sebagai moderator. Terima kasih banyak. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi bersemangat ya kalau mendengarkan Mandi berbicara. Jadi hidup suasananya dan kita jadi tidak sabar nih menunggu apa uraian dari Buya kita. Ya, saya panggil Buya juga sebagaimana murid-murid atau mahasiswanya Ustadz nih. Seperti apa sih keutamaan ilmu itu menurut Imam Al-Ghazali. Terima kasih Mandi Ben atas dukungannya dan semangatnya juga. Baik, sebelum kita mendengarkan uraian dari Ustadz Talkis, saya pribadi sebetulnya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk memoderatori acara ini, karena ini adalah suatu acara yang topiknya itu sangat berat dan sangat penting, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Mandi Ben tadi. Baik, meskipun banyak di antara kita yang sudah mengenal beliau dengan baik, ada baiknya juga kita mengenal lebih jauh tentang Ustadz kita dengan kita melihat pada biodata beliau, yang pada dasarnya biodata beliau itu adalah biodata sebagai seorang akademisi, ya, di samping sebagai seorang ustadz atau ulama. Nah, Ustadz Talkis Nurdianto LC.MA PhD itu dari segi usia itu masih sangat muda, dari segi ilmu tentulah tidak muda, ya. Beliau dilahirkan di Desa Dukuh Mangkasan, RT 004 RW 034. Maaf, alamat beliau ya. Alamat beliau dari Dukuh Mangkasan, RT 04 RW 034, Desa Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta itu selalu menarik dan merindukan atau dirindukan untuk dikunjungi. Sekali ke sana ingin kembali ke sana. Nah, bidang beliau itu adalah pendidikan bahasa Arab. Tadi sempat bicara dengan Ustadz bahwa Ustadz itu S1-nya saja sudah merantau jauh ke negeri Kairo dengan belajar di University Al-Azhar dalam bidang bahasa Arab selama 12 tahun, dari 2003 selama 7 tahun dari 2003 sampai 2010. Tentulah sudah sangat banyak yang beliau pelajari di sana. Ustadz sampai saat ini memiliki seorang istri. Tidak tahu ya apakah Ustadz menjalankan sunnah Rasul, yaitu Bunda Soliku Nihayah, ya, seorang yang juga memiliki pendidikan tinggi, bergelar master psikologi. Jadi beliau adalah psikolog, dan tadi Ustadz bilang juga bahwa beliau juga seorang aktivis Islam, aktif di Aisyah. Ya.
Tapi di sini belum disebutkan anak-anak. Nah, setelah di Al-Azhar Kairo makan S1, Ustadz kita tidak puas dengan ilmu yang sudah menurut kita itu sudah sangat dalam. Beliau kemudian melanjutkan ke jenjang master pada Universitas Gajah Mada, dalam bidang yang sama juga ya Ustadz, bahasa Arab. Kemudian ini beliau tamat pada tahun 2012. Maaf Ustadz. Ya, setelah S2 atau jenjang master, kemudian Ustadz menambah ilmu lagi ke negeri seberang, yaitu di Universitas Sains Islam Malaysia, di negeri jiran, untuk program doktoral, dan selesai tahun lalu, jadi masih segar sekali, yaitu tahun 2022. Biasanya dokter yang baru tamat ini semangatnya sangat. Nah, sebagai seorang pendidik atau yang bekerja atau akademisi di perguruan tinggi, Ustadz sudah memiliki jabatan lektor, yaitu jabatan yang minimal sebetulnya sebagai seorang dokter, insya Allah akan sampai pada guru besar Ustadz. Nah, kalau dilihat dari data Ustadz ini betul-betul seorang akademisi yang menjalankan Dharma perguruan tinggi dengan baik ya. Ini dapat kita lihat dari penelitian beliau sangat aktif meneliti sampai tahun 2021 itu masih meneliti sejak tahun 2018 dan sebagian besar dari penelitian ini sudah dipublikasikan di dalam bentuk jurnal ya, baik nasional maupun internasional. Kemudian beliau juga aktif di dalam pengabdian yaitu berbagi ilmu kepada masyarakat. Ya, dan dapat kita lihat dari berbagai kegiatan kemasyarakatan di sini. Nah, publikasi beliau selain dari berupa jurnal juga sudah ada 12 buah buku. Semuanya itu terkait dengan pembelajaran bahasa Arab, pengajaran bahasa Arab, baik menggunakan metode yang tradisional atau yang biasa-biasa maupun metode yang sudah menggunakan media. Nah, di dalam pengajaran Ustadz juga termasuk yang aktif ya dan produktif karena beliau telah menghasilkan juga berbagai buku ajar. Barangkali itu sejarah singkat tentang gambaran singkat tentang seorang akademisi. Kemudian Ustadz juga telah menjadi berbagai menjadi narasumber atau pembicara dalam berbagai kegiatan ilmiah nasional maupun internasional. Nah, di sini kita tentu tidak lagi mempertanyakan, tidak meragukan narasumber sebagai seorang ulama. Baik, tanpa memperpanjang waktu, ada baiknya kita langsung saja kepada inti dari acara ini, yaitu sepenting apa sih ilmu itu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Apakah begitu pentingnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepada surat pertama yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu surat Iqra, baca, dan baca. Atau juga begitu pentingkah sehingga Allah pun memberikan kepada Adam ilmu untuk mengetahui nama-nama benda di sekitarnya. Sehingga kami dalam bidang linguistik juga mengatakan bahwa Nabi Adam diberikan kekuasaan oleh Allah adalah orang yang pertama yang diberi kekuasaan untuk Allah memberi nama kepada benda-benda di bumi ini. Jadi bukan termasuk nama-nama tumbuhan. Jadi bukan orang biologi ya, tapi adalah Nabi Adam. Baik, kepada Ustadz kami persilahkan untuk memberikan uraian yang tentu telah dipersiapkan untuk kita bersama. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Amma ba'du. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah ya, dan juga jamaah pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Sebelumnya kita sudah pernah ketemu dalam acara Mande Minang Mancanegara. Waktu itu kita membahas tentang Ramadan kalau tidak salah ya Bunda Uni ya. Kita membahas tentang itu, dan sekarang ini kita berjumpa lagi dengan tema yang baru dan menjadi bagian dari kebutuhan hidup kita sebenarnya, dan kita tidak bisa terlepas dari itu, adalah ilmu. Dan ketika kita bicara tentang ilmu, maka kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Gitu. Oleh karena itulah kemudian dalam sabda Rasul SAW, la tazalu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya 4 perkara. Yang terakhir itu adalah an ilmihi, madza amila bihi. Tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan. Maka tadi yang disampaikan sama Bunda Rina bahwa kita menjadi mulia ketika kita menjadi insan yang berilmu. Sebagaimana tadi disampaikan sama Bunda Uniben bahwa ilmu itulah menjadikan kita berbeda ya dengan makhluk yang lain gitu. Nabi Adam dimuliakan itu juga karena ada ilmunya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama, bukan dari saya saja, tapi juga dari pemirsa, kemudian dari hadirin hadirat, dari jamaah, bisa berkontribusi bersama mengkaji kitab Ihya'u Ulumiddin. Ihya'u Ulumiddin. Kalau kita mengungkapkan dalam bahasa Indonesia kan biasanya Ihya Ulumuddin dalam bahasa Latin. Ihya Ulumuddin, Ulumuddin. Sedangkan ini adalah satu frase atau fragmen idhofah, maka dibaca dengan Ihya Ulumiddin. Sebenarnya tidak salah kalau kita membaca Ihya Ulumuddin karena sudah menjadi mafhum dan masyhur di kalangan masyarakat. Imam Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin inilah kemudian memberitahukan kepada kita terkait dengan pentingnya satu ilmu, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang awalnya kita itu tidak berilmu, tetapi Allah kemudian memberikan kepada kita perangkat-perangkat yang boleh dengannya itu kita mendapatkan ilmu sebagai bekal dalam kehidupan kita. Karena diakui atau tidak, ilmu itu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau kita bicara tentang keberanian, manusia itu berani, hewan ada yang lebih berani, gitu. Kalau misalkan manusia itu memiliki sifat penyayang, hewan juga punya sifat penyayang dengan sesama hewannya, hewan yang lain. Kalau kita bilang misalkan manusia itu, apalagi selain berani, kemudian penyayang, nekat misalkan, hewan pun ada yang lebih nekat. Tetapi ketika kita bilang bahwa manusia itu berilmu, maka tidak ada hewan yang berilmu. Tidak ada hewan yang kemudian bisa sholat. Tidak ada hewan kemudian bisa melaksanakan ibadah haji. Tidak ada. Itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Dikarenakan ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah materi nanti akan kita sampaikan kepada hadirin. Dan kalau kita lihat bahwa pada malam kali ini, kemudian kita akan mempelajari satu Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi. Saya ingin memperlihatkan buku yang dalam jumlah yang lebih banyak. Dalam jumlah yang lebih banyak. Kita akan lihat ini. Sudah kelihatan, ya kan? Kita akan lihat yang kelihatan yang ini. Betul. Betul Bunda ini ya. Ini adalah kalau kita lihat dari kitab awalnya, kalau kita mengkaji satu kitab, ini adalah kitabnya. Kitab yang menjadikan kita harus bersabar dalam bertolabul ilmi. Ini satu jilid ada 800 halaman, tetapi kemudian kita sudah menyiapkan yang kita split untuk dibagikan kepada peserta sehingga nanti bisa ikut mengikuti. Karena ini juga kajian ini kemudian berseri. Tidak kita selesaikan dalam satu pertemuan.
Akan tetapi ketika ada pertanyaan boleh disampaikan dan boleh kita bantu jawab. Dan ketika tidak terjawab maka boleh kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Inilah kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Dan dalam kitab yang monumental ini seolah-olah tidak ada habis-habisnya kitab ini dikaji oleh para sivitas akademika dari berbagai aspek. Mau dikaji dari sisi tasawuf ada di dalamnya. Dari sisi akidah ada di dalamnya. Ibadah ada di dalamnya. Akhlak ada di dalamnya. Dari sisi muamalah ada di dalamnya. Dari sisi ilmu hadis ada di dalamnya. Jadi ini adalah kitab yang kemudian ditulis oleh Al-Imamul Mujaddid Hujjatul Islam wal Muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nah, kita menemukan namanya di bagian belakang Al-Ghazali ini. Jadi kalau Al-Ghazali ini berarti beliau datang dari daerah Ghazali. Daerah Ghazali. At-Tusi, daerahnya namanya daerah Tus. At-Tabarani Asy-Syafi'i, madhabnya adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi beliau kalau kita lihat masa hidupnya antara tahun 450 Hijriah sampai 505 Hijriah. Bunda-bunda jamaah rahmatullah, kalau kita hitung berapa usianya? Lebih kurang 55 tahun. Ya. 55 tahun kemudian sudah melahirkan satu karya yang monumental, dan ini bukan karya satu-satunya. Masih banyak karya dari Imam Al-Ghazali. Tadi disampaikan sama Bunda Ben, kemudian disampaikan bahwa pada usia muda, 34 tahun, Imam Ghazali itu menjadi rektor di Universitas Nizamiyah di Baghdad. Usia 34 tahun sudah menjadi rektor. Jadi bahasa kita adalah rektor. Dan buku Ihya Ulumuddin ini adalah dibagi menjadi 4 bagian. Ada bagian pertama, seperempat pertama, seperempat kedua, seperempat ketiga, dan seperempat yang terakhir. Kalau Rubu'ul Ibadat ini adalah bagian yang pertama. Jadi buku yang tebal ini, kalau kita membacanya dengan penuh kasih sayang dalam bertolabul ilmi, maka tidak ada kata-kata bosan. Izinkan kemudian saya mau menyampaikan pembagian dari buku ini seperempat di sini. Jadi buku Ihya Ulumuddin dibagi menjadi 4 bagian. Seperempat pembahasannya berbicara tentang ibadah. Ibadah. Dan seperempat yang kedua adalah Rub'il adat kebiasaan. Wa Rub'il muhlikat. Seperempat yang lain adalah membicarakan tentang hal-hal yang merusak muhlikat. Apa sih perilaku yang merusak, menyebabkan manusia kemudian menjadi makhluk yang hina kalau dia melakukan perbuatan itu. Dan seperempat terakhir adalah Rub'ul munjiyat, hal-hal yang menyelamatkan. Dan kita insya Allah akan mengambil pada bagian seperempat yang pertama. Seperempat yang pertama inilah menjadi bekal bagi kita ketika kita berbicara terkait dengan ilmu. Maka di sini wa yashtamilu rub'ul ibadati ala asyrati kutubin. Ada 4 pembahasan penting di dalam 10 pembahasan penting dalam seperempat yang pertama. Seperempat pertama adalah tentang ibadah. Kita akan belajar tentang kitabul ilmi, tentang kitab ilmu, keutamaan ilmu, keutamaan orang yang menuntut ilmu, keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Semua diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sendiri kemudian dimuliakan. Orang yang mencari ilmu itu dimuliakan. Orang yang mau mengajarkan ilmunya pun dimuliakan. Ini luar biasa. Jadi kita akan berinteraksi dengan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi penting dan menjadi bekal dari kehidupan kita. Kita akan belajar juga dengan kitab Qawaidul Aqaid, tentang kaidah-kaidah dalam berakidah. Kemudian kita mempelajari tentang asrar taharah. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan bersuci. Asrar salat, rahasia-rahasia salat, rahasia zakat, rahasia puasa, kemudian rahasia haji. Bagaimana kita beradab dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian kitab tentang azkar dan da'awat. Bagaimana kita berzikir dan berdoa kepada Allah SWT. Dan juga tentang urutan wirid serta
dalam waktunya. Ini kemudian 10 pembahasan ini yang akan insya Allah kita pelajari bersama dalam kajian sebagaimana semalam kali atau waktu kali ini, dan akan terus insya Allah kita lakukan karena ini menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Jadi kita akan mengambil seperempat bagian buku yang pertama dan bagian pertama dari 10 pembahasan dalam seperempat yang pertama. Yang pertama adalah Kitabul Ilmi, tentang ilmu, yang kedua tentang akidah, yang ketiga tentang rahasia bersuci, rahasia taharah, yang keempat tentang rahasia salat, yang kelima itu adalah berkaitan dengan rahasia zakat, yang keenam adalah rahasia-rahasia puasa, yang ketujuh adalah rahasia haji, yang kedelapan adalah adab dalam membaca Al-Qur'anul Karim, yang kesembilan tentang zikir dan doa, dan yang ke-10 tentang urutan dalam wirid tertentu. Nah, ini 10 pembahasan yang insya Allah akan kita lalui satu persatu, tentunya dengan penuh kesabaran dan pengamalan, serta ketekunan juga. Maka salah satu Bunda Rina, tantangan orang belajar adalah bosan, B-O-S-A-N, bosan ketika belajar. Maka kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita mau melihat jauh ke depan, ternyata kita tidak bisa mengarungi masa-masa itu kalau tidak disertai dengan ilmu. Apalagi semua mudah-mudahan kita berpikir bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti akan meninggal. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan meninggal, dan kita sadar bahwa karena kita akan meninggal, maka perlu kita siapkan perbekalannya. Dan bekal di sini adalah bekal ilmu, karena dengan bekal ilmu kita tahu mana kewajiban yang harus kita kerjakan dan mana kemudian larangan yang harus kita tinggal. Nah, saya kira ini dulu seperempat yang pertama. Jadi kalau sudah habis, insya Allah masuk pada seperempat yang kedua. Pembahasan sudah habis misalkan, masuk seperempat yang ketiga dan seperempat yang terakhir. Insya Allah berarti seperempat satu buku dari kitab Ihya Ulumuddin nanti, insya Allah sudah kita ketahui, tinggal ditunggu kapan dipraktikkan dan diamalkan. Nah, ini menjadi penting, ilmu akan terjaga kalau kita mengamalkan. Sebagaimana sahabat radhiyallahu anhum itu adalah menjaga ilmunya dengan mengamalkan dan mengajarkan. Ya, ini gambaran dari kitab Ihya Ulumuddin secara sangat ringkas. Mukadimahnya panjang. Mari kita masuk pada bagian yang pertama, Kitabul Ilmi, berkaitan tentang ilmu. Nanti ada keutamaan ilmu, kemudian bagaimana kemuliaan orang yang mencari ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Jamaah rahimakumullah, Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi wahwal kitabul awwalu minar rub'il ibadati min kutubi Ihya Ulumuddin. Ini adalah kitab pertama dari seperempat ibadah dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini masih pengantarnya. Di sinilah kemudian karakteristik dari Imam Ghazali dalam menulis satu kitab adalah dimulai dengan dalil-dalil. Beliau tidak mengedepankan pendapat pribadinya. Pendapat pribadinya disimpan di belakang. Kemudian yang kita utamakan adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pembahasan. Yang kedua adalah hadis-hadis dari Rasul SAW yang berkaitan dengan pembahasan. Yang ketiga nanti baru perkataan, kalau ada perkataan pendapat sahabat akan dimasukkan. Atau kemudian pendapat daripada ulama salafun saleh akan dimasukkan. Jadi tidak mengedepankan ego. Pendapat pribadi ditaruh depan. Tidak. Ini sendiri Imam Ghazali mengajarkan kepada kita tentang adab, bagaimana kita menskala prioritaskan mana yang harus didahulukan, mana yang berada di belakangan. Dalam Kitabul Ilmi, bab ilmu ini, jamaah rahimakumullah, ada wafihi sab'atu abwabin. Ada 7 pembahasan. Nah, ada 7 pembahasan. Jadi kita tadi bilang bahwa ini kita masuk seperempat yang pertama. Imam Ghazali Ihya Ulumuddin dibagi 4 bagian.
Seperempat pertama, seperempat kedua, seperempat ketiga, seperempat yang terakhir. Seperempat pertama kemudian ada 10 pembahasan ya. Dari kitabul ilmi, dan ada sholat, puasa, taharah, dan seterusnya. Nah, kitabul ilmi ini ada 77 pembahasan. Jadi sudah ada gambaran ya. Dari seperempat, kemudian dibagi ada 10, dari 10 ini kemudian ada bagian lagi. Bagian pertama dari 10 itu terbagi menjadi 7 pembahasan. Al-babul awal fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi. Tentang keutamaan ilmu. Kemudian mempelajari dan mengajarkan. Ilmu sendiri itu adalah satu memiliki keutamaan, mempelajarinya memiliki keutamaan, mengajarkannya juga memiliki keutamaan. Nah, kemudian kalau sudah selesai ini 3 pembahasan ini, maka pada bab yang kedua dari kitabul ilmi tentang fi bayani fardil aini wa fardil kifayah minal ulum. Apa saja sih ilmu-ilmu yang berhukum fardu ain? Setiap kita harus memiliki ilmu tersebut, dan apa saja ilmu yang berhukum fardu kifayah. Kalau sudah ada satu orang yang kemudian mempelajari, menguasainya, maka gugurlah kewajiban itu pada orang yang lain. Kemudian juga wabayani hadil fikhi wal kalami minal ilmi min ilmi din. Penjelasan tentang batas-batas fikih dan kalam dalam ilmu agama, dan juga wabayani ilmil akhirati wa ilmi dunia. Penjelasan tentang ilmu akhirah dan juga ilmu dunia. Menjadi penting untuk kita pelajari sehingga memperbaiki perbekalan kita. Mudah-mudahan yang dirahmati oleh Allah. Pembahasan ketiga adalah fima ta'udduhul ammatu min ulumuddin walisa minha. Apa saja yang termasuk ilmu agama dan mana-mana yang tidak termasuk ilmu agama. Wa fihi bayanu jinsil ilmil madmumi wa qadrihi. Dijelaskan juga, Imam Ghazali menjelaskan apa yang termasuk ilmu yang tercela. Yang kemudian ilmu tercela ini setelah kita tahu harus dihindari. Bukan untuk dipelajari, dihindari karena dia tercela. Tercela itu berarti ada bahaya bagi yang mengamalkan. Oke. Kemudian yang keempat, Imam Ghazali termasuk orang yang tidak suka terhadap perilaku, suka berdebat. Orang juga berdebat-debat, dia tidak suka. Maka dalam bab keempat ini, fi afatil munazarati wa sababi ishtighalin nasi bil khilafi wal jidali. Adalah bahaya orang yang berdebat. Apalagi kalau perdebatannya bukan mencari kebenaran, melainkan menunjukkan saya yang paling benar. Jawaban saya yang benar, kamu yang salah. Kamu itu tidak tahu, saya yang tahu. Saya yang pintar, kamu tidak pintar. Itu bahaya. Gitu. Dan sebab ketika manusia disibukkan dengan perdebatan, itu ada bahayanya. Maka dijelaskan oleh Imam Ghazali, ini loh bahayanya. Oleh karena itu, setelah tahu bahaya, harus dihindari dan wajib dihindari. Bab yang kelima, tadi disampaikan Bunda Uniben bahwa orang yang kemudian berilmu tidak cukup dengan ilmunya, harus ada adab. Adab di atas ilmu. Iya. Ilmu berasaskan adab. Jadi ketika orang beradab itu kemudian bagaimana dia harus beretika di depan gurunya. Bagaimana adab seorang santri, murid, dan adab seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada muridnya. Itu dibahas pada bab yang kelima, fi adabil muallimi wal muta'allimi. Adab guru dan juga santri atau muridnya. Adab orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Ada adabnya. Bagaimana ilmu itu diambil tanpa adab? Akan ada kekerasan. Akan ada ketidakberkahan dari ilmu tersebut. Tidak berkah. Karena dia mengambilnya dengan cara yang tidak baik. Maka perhatikanlah adab-adabnya. Kemudian al-babus sadis pada bab yang ke-6 ini fi afatil ilmi wal ulama. Ilmu itu kemudian bisa membahayakan pada pelakunya jika pelakunya tidak mentaati pada ilmu. Termasuk juga tantangan dari orang-orang yang berilmu. Jamaah rahimakumullah, tantangan orang berilmu mungkin dia tidak mukul, tapi tantangannya adalah ketika kesombongan itu menempel pada dirinya. Merasa lebih tahu daripada orang lain.
kemudian melemahkan dan merendahkan orang lain. Itu problematika orang yang berilmu. Ya, orang berilmu lebih mudah mengatakan atau meremehkan orang lain yang dianggap tidak berilmu. Ya. Wal alamatil fariqati bainal ulama'id dunya wal ulama'il akhirah. Nanti Imam Ghazali akan menjelaskan apa sih bedanya antara ulama dunia dengan ulama akhirat. Apa standarisasi seorang ulama dikatakan ulama dunia atau dia dikatakan sebagai ulama akhirat? Ya kan? Al-babus sabi, pada bagian terakhir nanti akan berbicara tentang fil akli, akal dan keutamaannya dan bagian-bagiannya dan hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan akal. Masya Allah. Ini baru bagian yang pertama, sudah menjadi sub-sub pembahasan. Coba kalau misalkan Bunda Rina mau mengulang S3-nya lagi, mengkaji ini, Masya Allah. Di dalam ada bagian lagi, ibarat ada banyak rumah, dalam satu rumah ada kamar. Kita masuk kamarnya, ada bagian lagi. Masuk bagian itu masih ada bagian lagi. Begitu luas ilmu dari ulama-ulama kita terdahulu. Nah, inilah masuk al-babul awal. Al-babul awal pembahasan yang pertama. Fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi wa syawahiduhu minan naqli wal akli. Bunda-bunda kalau melihat tulisan kayak gini, tidak usah bingung. Disenyumin saja. Sudah pernah lihat gitu. Kalau ditanya sama putra-putranya, Bunda bisa baca. Insya Allah, Allahu a'lam. Itu kan menenangkan sang putra itu. Jawabnya aja sudah dengan bahasa Arab. Fi fadlil ilmi, keutamaan ilmu. Wa ta'lim, bela mempelajarinya. Wa ta'allumi, mengajarkannya. Wa syawahiduhu, dan juga dalil-dalil baik minan naqli, dari Al-Quran hadis, wal akli, dan juga dari pendapat dari sahabat radhiyallahu anhum dan juga ulama-ulama yang lain. Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Nah, di sini membahas tentang keutamaan ilmu. Ilmu sendiri punya keutamaan. Sesuatu yang memiliki keutamaan ketika menempel pada sesuatu yang lain, maka yang ditempeli ikut memiliki keutamaan. Ketika sesuatu ini kemudian diberikan kepada yang lain, maka yang memberikan sesuatu ini juga memiliki keutamaan. Itu sama seperti ilmu, orang yang mencarinya maka memiliki keutamaan, disebut dengan keutamaan pencari ilmu, thalabul ilmi. Ketika ilmu ini diajarkan, maka yang mengajarkan ilmu itu juga memiliki keutamaan. Dia sendiri, ilmu sendiri memiliki keutamaan, orang yang memperlakukan ilmu dengan baik juga akan memiliki keutamaan. Syawahiduha minal Qur'anil Karim. Contoh kemudian dalil dari Al-Qur'anul Karim. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahidallahu, bersaksi, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Huwa wal malaikatu, dan juga malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Urutannya adalah syahidallahu, andur, lihatlah kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsi, bagaimana Allah kemudian memulai dengan dirinya sendiri, Allah bersaksi. Yang kedua adalah malaikat bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berilmu yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi urutannya adalah urutan ketiga. Setelah Allah, malaikat, kemudian orang-orang yang berilmu. Misalkan, fangzur, perhatikan ayat ini. Syahidallahu, Allah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wal malaikatu, dan malaikat. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Allah memulai dengan binafsihi, dirinya. Wasanna bimalaikatihi, dan yang kedua dengan malaikat. Wasallasa bi ilmi, dan yang ketiga Allah yang bersaksi adalah orang-orang yang berilmu. Maka di sinilah kemudian wanahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalan wa nabalan. Bagaimana kemudian Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang berilmu, disebut namanya. Budak-budak yang dirahmati oleh Allah, coba misalkan
ketika nama kita disebut, katakanlah untuk contoh adalah disebut oleh orang yang kita idolakan. Dia tahu nama kita, memanggil nama kita. Bagaimana perasaan kita? Senang. Nama saya disebut gitu. Nama saya disebut, senang itu. Nah, itu tabiat. Apalagi di sini yang menyebut nama kita bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita. Karena apa? Bukan karena kita sebagai manusia, melainkan karena kita termasuk orang-orang yang berilmu. Kalau tidak berilmu, tidak masuk di dalamnya. Tidak, dia keluar dari barisan ini. Tidak disebutkan. Itulah kemudian Allah memuliakan ilmu dan memuliakan orang yang bersama dengan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rafa'a yarfa, mengangkat. Allah mengangkat. Siapakah yang diangkat oleh Allah? Alladzina amanu minkum. Orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan siapa lagi? Walladzina utul ilma. Dan orang-orang yang berilmu, dia memiliki ilmu. Diangkat berapa tingginya toh? Darajatin. Beberapa derajat. Berapa derajatnya? Allahu a'lam. Posisi yang penting adalah posisinya lebih tinggi, lebih mulia dari sebelumnya. Dikarenakan dia berilmu. Bukan karena dia kaya. Bukan karena dia itu berprestasi. Karena dia berilmu. Yang ilmunya itu, jamaah rahimakumullah, adalah ilmu yang kemudian menghambakan dirinya sebagai seorang hamba gitu. Hamba itu kan berarti kemudian tunduk terhadap Rabb-nya. Menjadikan dirinya mengetahui bagaimana posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilmu. Jadi ketika kita menjadi orang berilmu, berarti kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain mungkin mengatakan biasa-biasa saja, tapi ini yang mengangkat adalah Allah. Beda dengan orang lain kemudian, wah kita eluk-elukan si fulan, kita angkat, kita kasih anugerah, award, kemudian dan sebagainya. Tapi kalau Allah tidak menganggap itu sebagai kelebihan, ya tidak. Tapi Allah akan menganggap suatu kelebihan bagi orang-orang yang berilmu. Jadi derajat kita, jamaah rahimahullah, itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih karena kita sudah beriman, maka keimanan itu harus berbalut dengan ilmu. Kenapa? Kalau iman tidak disertai dengan ilmu, boleh menjadi tersesat. Yang dilarang dikerjakan, yang diperintahkan kemudian ditinggal. Karena tidak ada ilmunya. Beriman hanya ikut-ikutan. Kalau yang diikuti salah, dia ikut salah. Ikut jatuh dalam kesalahan juga. Berbeda kalau misalkan dengan ilmu. Mengenal Allah, ma'rifatullah dengan ilmu itu terasa nikmat. Karena kita mengetahui siapakah Allah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya kan? Ketika kita membaca Al-Ikhlas, suratul Ikhlas, kemudian surat itu dari awal surah sampai akhir surah, dari ayat pertama sampai ayat terakhir dalam surah Al-Ikhlas, itu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ma'rifatullah, mengenal Allah dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, itulah sesuatu yang kemudian diinginkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ingin diangkat derajatnya oleh Allah? Mari teruslah menjadi pembelajar yang baik. Karena kita menjadi pembelajar yang baik, tidak cukup dengan ilmu yang kemudian kita miliki. Kita masih butuh dengan ilmu-ilmu lain yang ada di luar sana yang belum kita ketahui. Maka qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajatin. Bagi ulama itu mudah-mudahan bahagia, itu memiliki derajatnya di atas kaum mukminin, itu di atasnya setinggi 700 derajat. 700 derajat. Jadi orang mukmin, tangan saya ini orang mukmin. Di atasnya ini ada derajat lebih tinggi adalah mereka orang-orang yang berilmu.
antara orang yang berilmu dengan orang yang beriman ini jaraknya 700 derajat. Ma baina darajataini, antara satu derajat dengan derajat yang lain, masiratu khamsi mi'ati amin, 500 tahun. Kalau satu derajat dengan derajat yang lain, jarak satu derajat, derajat pertama dengan derajat yang kedua itu 500 tahun. Maka kalau misalkan 700 derajat, berapa tahun? 500 kali 700 derajat. 350.000 tahun. Jarak perjalanan saking tingginya. Menunjukkan betapa tinggi derajat orang yang berilmu. Tentunya tidak hanya sekedar berilmu, tapi kemudian ilmu ini adalah ilmu yang baik, yang nanti akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Qul, katakanlah Muhammad, hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamun, antara orang-orang yang berilmu, wal ladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak berilmu? Ayat ini tidak menuntut jawaban. Kita dulu menjawab sendiri-sendiri. Sama tidak antara orang berilmu dan yang tidak berilmu? Jelas tidak sama. Jadi tidak bisa disamakan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Imam Ghazali sendiri termasuk mengutip dari pendapat Khalil bin Ahmad bahwa manusia dengan ilmu terbagi menjadi 4. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang berilmu, tahu, dan dia tahu bahwa dirinya itu tahu. Orang yang berilmu dan dia tahu bahwa dirinya itu berilmu, maka orang ini harus mengajarkan ilmunya pada orang lain. Yang kedua adalah rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang ini berilmu, tapi dia tidak sadar, dia tidak tahu kalau dirinya termasuk orang yang berilmu. Maka harus ingatkan kalau dia itu berilmu. Gitu. Ini biasanya terjadi pada seperti orang yang tidur. Seorang profesor sekalipun, Bu Darina, seorang profesor benar. Kalau dia tidur, apakah dia tahu kalau dirinya seorang profesor? Tidak tahu. Dia akan dibangunkan. Prof, bangun Prof. Prof ini profesor loh ya, gitu. Nah, gitu. Jadi tipe orang kedua adalah dia berilmu, tapi tidak tahu kalau dia itu berilmu, tidak merasa kalau berilmu. Yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, tidak berilmu, tapi dia sadar bahwa dirinya ini tidak berilmu, tidak tahu. Oleh karena itu, orang yang ketiga ini dia akan belajar. Kenapa kamu belajar? Karena saya tahu bahwa saya tidak tahu, maka saya mau belajar agar tahu. Yang keempat adalah ini, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang kemudian tidak tahu dan tidak sadar kalau dirinya itu tidak tahu. Terus bagaimana kita mengingatkannya? Dia tidak tahu, dibilang bodoh, tapi dia tak tahu kalau dirinya ini bodoh. Ini bahaya kalau orang seperti yang keempat ini, tipe yang keempat, kemudian memberikan fatwa, memberikan nasihat pada orang lain. Boleh jadi malah salah nanti. Malah menjauhkan orang lain dari syariat Islam yang benar. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Innama memberi makna hanya yakhsyallaha, yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Semakin bertambah ilmu kita, seyogyanya, sepatutnya semakin bertambah takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bertambah ilmunya, maka ketakutannya menjadi bertambah. Apa makna takut kepada Allah? Makna takut kepada Allah ini adalah kemudian menjadikan kita tidak meninggalkan perintah dan tidak melakukan atau mengerjakan larangan. Itu adalah bentuk ketakutan. Maka khasyya yakhsha di sini, innama yakhsha adalah takut kepada Allah
yang melahirkan mendekatkan diri kepada Allah. Ketakutan yang melahirkan pendekatan. Semakin takut, semakin dekat. Semakin takut, semakin dekat kepada Allah SWT. Bukan yang kemudian takut, kemudian menjauhkan diri. Wah, misalkan saya takut sama ular, kemudian kita lari terbirit-birit meninggalkan ular. Tidak. Tapi di sini khasya yakhsya yang berarti takut adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmunya, maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, budak-budak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, "Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab." Dan katakanlah Muhammad, cukuplah bagi Allah syahidan sebagai saksi. Baini wa bainakum, antara aku dan juga kalian. Wa man indahu, dan orang-orang berada di sisinya. Ilmul kitab, yang mengetahui Alkitab. Jadi orang yang kemudian memiliki pengetahuan tentang Alkitab itu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disanjung-sanjung dan juga disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian firman Allah, qala Allah taala, qala alladzi indahu ilmu minal kitabi an atika bihi. Dan katakanlah alladzi, orang yang indahu pada sisinya ada ilmu minal kitabi an atika bihi. Aku datangkan dia kepada. Nah, ini menjadi tanbihan ala annahu iqtadar alaihi biquwwatil ilmi. Maka orang yang kemudian berilmu, orang yang berilmu pada zaman Nabi Sulaiman itu bisa mendatangkan istananya Ratu Balqis dengan waktu yang cepat, singkat, dan ada di hadapannya, di hadapan Nabi Sulaiman. Istananya itu istana seisinya. Gitu. Istana dan juga isinya, di dalamnya ada Ratu Bilqis. Yang bisa melakukan itu siapa? Adalah orang yang pada dirinya ada ilmu minal kitab, ada ilmu dari Alkitab. Jadi memiliki kekuatan, ya kan? Memiliki kekuatan. Wa qala ta'ala, wa qala alladzina utul ilma wailakum sawabullahi khair. Orang yang kemudian berilmu, Allah siapkan pahala yang baik bagi dirinya. Bayyana anna idzama qadril akhirati yu'lamu bil ilmi. Orang bisa mengetahui keagungan, kemuliaan, kemudian kemuliaan akhirat kalau dia punya ilmunya. Orang kalau tidak punya ilmunya, diajak ngomong tentang akhirat, nggak nyambung. Karena dia tidak punya ilmu tentang itu. Misalkan diajak ngomong tentang surga. Surga biasa, karena dia tidak punya ilmunya. Tapi ketika dia memiliki ilmu, membaca ayat-ayat berkaitan dengan surga, hadis-hadis Rasul SAW berkaitan dengan surga, dia akan paham, akan memandang bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, khairun wa abqa, dan lebih kekal daripada dunia. Akhirat itu lebih kekal daripada dunia yang kemudian akan hancur pada waktunya nantinya. Ya, inilah orang yang tidak punya ilmu tidak akan paham, tidak akan sampai pikirnya pada urusan ukhrawi. Yang dipikir adalah dunia. Jadi semakin kita mempelajari ilmu agama Islam, semakin mantap persiapan dan perbekalan kita menyambut dunia akhirat. Wa qala ta'ala, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Allah membuat permisalan-permisalan agar itu kemudian diketahui oleh manusia. Tetapi yang bisa mengetahui, memahami permisalan yang Allah buat di dunia ini adalah orang-orang yang berilmu. Yang tidak berilmu nggak paham. Budak-budak pernah lihat satu binatang yang namanya nyamuk. Ya kan? Bunda Dina pernah melihat nyamuk. Nyamuk itu, nyamuk betina, berapa kakinya? Nyamuk betina. Berapa Bunda Dina? Berapa sayapnya gitu. Ya kan? Berapa sayapnya. Tetapi kemudian kita menjadi tahu, orang yang berilmu, dia akan mencari tahu. Pada nyamuk yang betina, itu memiliki 6 buah pisau pada mulutnya. Masing-masing pisau memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan nyamuk betina itu memiliki 48 gigi. Jadi kalau misalkan saya digigit nyamuk, betul, dia punya gigi, digigit dengan giginya gitu. Wah,
Saya ditusuk nyamuk. Itu bukan ditusuk, tapi pisaunya itulah yang kemudian melukai manusia. Pada seekor nyamuk betina, dia memiliki cairan yang kemudian disebut dengan cairan anestesi. Sehingga ketika nyamuk itu menggigit atau menusuk manusia, korbannya tidak merasakan sakit. Tidak merasakan sakit. Kenapa? Karena obat anestesi sedang bekerja. Dan itu pada nyamuk. Nyamuk itu tidak mau memakan darah yang biasa-biasa saja dari tubuh manusia. Melainkan dia akan mengambil dan mencari darah terbaik dari tubuh manusia. Kalau laki-laki biasanya bagian belakang telinga, karena ini adalah daerah yang jarang disentuh oleh pemiliknya. Jadi setelah kemudian dihisap darahnya. Itu nyamuk bisa. Karena nyamuk memiliki alat detektor untuk mendeteksi posisi darah terbaik ada di bagian tubuh sebelah mana. Itu adalah nyamuk. Kemudian nyamuk ini memiliki satu cairan yang berfungsi untuk mencairkan darah agar bisa dihisap. Kalau kita lihat, jadi seseorang kemudian terluka keluar darahnya, dalam waktu saat dia akan kering. Ketika darahnya sedikit. Kenapa? Karena sedikit kering. Pada nyamuk, jika dia memiliki cairan untuk mencairkan darah sehingga bisa dikonsumsi. Itu nyamuk. Dan nyamuk itu memiliki 3 buah jantung. Allah, 3 buah jantung. Kalau kita kejar nyamuk ke sana kemari, malah kita yang gos-gosan, kita yang kalah. Dan terakhir, pada punggung seekor nyamuk itu masih ada binatang yang hidupnya di punggungnya nyamuk. Ini tidak diketahui oleh orang kecuali orang yang berilmu. Pemisahan seperti ini tidak diketahui kecuali orang-orang yang berilmu. Maka Allah muliakan orang yang berilmu. Kemudian waqala ta'ala walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Maka radda hukmahu fil waqai ila istimbatihim. Kalau ada satu perkara, urusan yang susah untuk dipecahkan masalahnya, maka kembalikanlah kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berilmu di antara mereka. Agar nanti orang berilmu ini akan mengambil satu hukum. Misal, dalam kehidupan Khalifah Al-Mansur, ada seorang suami mengatakan pada istrinya, "Wahai istriku, kalau malam ini kamu tidak lebih cantik dari bulan purnama, saya cerai." Malam itu, yang namanya bulan purnama, dilihat dari bumi, kelihatan cantik, bulat, dan terang. Tidak ada awan yang menutupi dan menghalangi pandangan manusia pada bulan purnama tersebut. Maka saat itulah istrinya itu ditalak, diceraikan. Dia namanya kalau tidak salah adalah Isa bin Musa atau Musa bin Isa. Musa bin Isa namanya. Orang tua perempuan ini tidak terima. Masa gara-gara bulan purnamaan putri saya dicerai? Nggak terima. Maka banding kepada Khalifah Al-Mansur waktu itu. Dari dinasti Abbasiyah. Maka Khalifah Al-Mansur, dia tidak memutuskan sendiri. Melainkan dia mengumpulkan orang-orang yang berilmu. Sangat berilmu. Orang yang berilmu kemudian dikumpulkan oleh Khalifah Al-Mansur. Dari berbagai mazhab. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Kemudian Khalifah Al-Mansur memberikan kesempatan kepada masing-masing ulama untuk memberikan tanggapannya. Apakah jatuh talak atau tidak? Kalau misalkan seorang suami mengatakan, kalau malam ini engkau tidak lebih cantik dari bulan purnama, saya cerai. Ternyata memang bulan purnama cantik. Maka ulama pertama dari 3 ulama ini, Maliki, kemudian Hambali, dan juga Syafi'i mengatakan jatuh talak. Karena itulah talak bersyarat. Sebagaimana dalam ucapan suami pada istrinya, kalau hari ini kamu masuk toko si A, tak cerai. Ternyata istrinya masuk pada toko si A, diceraikan. Talak bersyarat. Tapi ada satu ulama yang kemudian masuk dari mazhab Hanafi, tidak berpendapat. Kecuali setelah ditanya oleh khalifah, bagaimana pendapatmu wahai ulama dari bermadhab Hanafi? Maka dia berpendapat berbeda dengan 3 ulama sebelumnya, mengatakan tidak jatuh cerai. Lah kok bisa? Alasannya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Laqad khalaqnal insana. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik rupa. Sehingga namanya bulan, secantik-cantiknya bulan, sebagus-bagusnya bulan, tidak bisa mengalahkan kecantikan makhluk yang bernama manusia. Maka tidak jatuh talak. Itu bisa diputuskan ketika dengan ilmu. Bukan dengan suara 3 banding 1. Bukan suara mayoritas. Tapi benar tetap benar meskipun suaranya adalah minoritas. Nah, inilah kembalikan urusan kepada mereka yang berilmu. Wa qila fi qali ta'ala, dan dikatakan dalam firman Allah Ta'ala, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum. Yani al-ilmu. Jadi anzalna, wahai bani Adam, telah kami turunkan kepada kalian libasan, pakaian, yuwari sawatikum, yang akan menutupi aurat kalian. Itu adalah ilmu. Jadi itu adalah ilmu. Libasin itu adalah ilmu. Dengan ilmu kemudian orang memiliki rasa malu. Kalau orang merasa malu, dia akan mencari solusi bagaimana supaya tidak malu. Malunya dari mana? Auratnya kelihatan, berarti harus ditutup. Tutupnya dengan apa? Cari daun yang kecil. Mana mungkin bisa menutup? Cari daun yang besar. Daun besar ternyata kering, kemudian mengecil, nggak bisa dipakai terus-menerus. Kemudian otak akan berpikir, terus berpikir, temulah kita sekarang ini yang disebut dengan pakaian. Nah, pakaian ini termasuk hasil kemudian dari pengembangan ilmu pengetahuan, dan ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas kecerdasan kita saja. Akal kita hanya menjadi fasilitator, mediator. Ilmunya itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa qala ta'ala laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Lagi-lagi ilmu di sini disebutkan. Wala naqussanna alaihim biilmin. Maka kami benar-benar akan menceritakan tentang mereka biilmin, dengan ilmu. Termasuk juga wa qala ta'ala bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilma. Dan tetapi dia adalah tanda-tanda yang nampak jelas fi suduril ladina utul ilma, di dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Ini misalkan firman Allah, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang menciptakan manusia dan mengajarkan ilmu. Wa inna ma dzakara dzalika fi ma'ridil imtinan. Orang yang diberi ilmu oleh Allah itu adalah bagian dari nikmat. Sehingga ketika kita mengetahui sesuatu, itu adalah nikmat berilmu yang Allah berikan kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini untuk pembahasan kesempatan kali ini. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan ngambil hadis apa saja. Apa bunyi hadis yang kemudian menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Tentunya tadi dari ayat Al-Quran yang kemudian kita saksikan, itu memang tidak mengcover semuanya. Sebagian masih banyak ayat-ayat yang kemudian berbicara tentang kemuliaan ilmu, dan Imam Ghazali sudah menyebutkan cukup banyak di pembahasan yang pertama. Karena ilmu menjadi sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita muliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Dengan cara apa? Menjemput ilmu. Karena ilmu harus didatangin. Ilmu tidak mendatangin kita, tapi kita yang mendatangi ilmu tersebut. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, luasnya ilmu yang diberikan malam ini. Tentu luas sekali ilmu yang ada di dalam buku itu. Kita perlu banyak waktu. Ini ceria atau gimana? Ini kayaknya bukan pertama untuk yang terakhir ya. Yang ada kelanjutan lah ya. Insya Allah ya. Ya. Ya Ustaz ya, kita. Insya Allah ada lanjutan. Terus akan kita lanjutkan insya Allah secara rutin. Ya Allah, alhamdulillah Ustaz. Saya tidak tahu berkomentar tentang bagaimana, tetapi yang pasti pertama-tama merasa alhamdulillah, rasanya termasuk orang yang bersyukur karena ada memiliki ilmu. Tapi kemudian bertanya, loh ilmu saya ini betul ilmu yang dipilih Allah atau tidak gitu. Dulu saya bertanya, kenapa saya belajar bahasa Inggris? Apa sih intinya ini
kifayah fardu ain gitu. Kemudian juga bertanya nih, ada ilmu bahkan, ada ilmu biologi, ada ekonomi. Itu termasuk kategori ilmu yang mana nanti tuh Ustaz? Silakan Mandi, kalau ada pertanyaan, mari kita pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Kita ada dalam bersama orang yang memiliki ilmu yang luas, insya Allah menjadi ibadah bagi beliau dan menambah keutamaan beliau sebagai orang yang berilmu. Silakan Mandi. Ada yang bertanya, komentar, mungkin curhat juga. Karena kita nggak berilmu, nggak tahu apa yang iya. Ini saya hampir melinang air matanya Mandi. Allah harus tentang bagaimana ilmu pentingnya. Terkadang kita mungkin tidak merasa sepenting apa yang disampaikan Ustaz sekarang ini. Belum lagi adab kita ya. Mungkin kadang kita kurang merasa juga ya kita seperti orang serba tahu. Apalagi di depan mahasiswa, alah kamu baru kemarin ini udah pandai membantah gitu ya. Itu suatu saat pernah kita ya seperti itu ya, termasuk orang yang seperti itu tanpa kita sadari. Karena Andung, Mandepit di Florida, speechless ya. Unmute Mandepit. Mengecek surang saja awak terpana je pengajian Ustaz. Silakan mande-mande yang lain bertanya. Atau kalau misalkan ada pertanyaan di kemudian waktu teringat dari yang disampaikan baru, oh ya, ingin bertanya, kirim di satu grup Mandemina Mancanegara, boleh nanti disampaikan kepada saya, kemudian kita kaji bersama di pertemuan berikut. Sehingga nanti kita interaktif. Iya, mungkin sambil menunggu yang lain nih, Mande. Bertanya nih, Untuk menghemat waktu, mungkin saya bisa bertanya. Untuk menghemat waktu. Iya, Mande. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Nah, ini di awal ceramah tadi, memberikan ilmu tadi, ada yang menarik bagi saya. Imam Ghazali tidak suka berdebat. Nah, ini zaman sekarang ini di USA anak-anak SMA udah dilatih untuk berdebat. Nah, jadi ini berlawanan dengan pengajian kita di Islam ini ya. Maksudnya di sini ada grup di sekolah-sekolah high school, ada UN group, speech group, debate group. Nah, itu untuk dilatih leadership kalau mereka ada bakat ya, tetapi dengan yang baik, bukan sampai bertinju-tinjuan dengan secara maju. Nah, saya ingin lebih mengerti Imam Ghazali sampai di mana beliau tidak mau berdebat. Kadang-kadang ada sesuatu masalah yang harus diselesaikan atau berpendapat lain dengan imam yang lain. Bagaimana kira-kira? Karena ilmu saya dengan ini minim sekali. Bagaimana almarhum pemimpin Islam ini mempertahankan pendapat mereka dan mencari jalan tengah mana yang akan dipakai, apa yang akan disampaikan ke umat. Terima kasih. Terima kasih, Bunda Pit. Izin menjawab Bunda Dina ya. Tentunya akan menjadi berbeda. Kalau memang sekarang ini kalau putra-putra kita dilatih berdebat, karena untuk ya seperti melatih leadership dan public speaking-nya biar jalan. Yang tidak disukai oleh Imam Ghazali adalah kemudian perdebatan yang hanya menunjukkan bahwa dirinya itu adalah yang paling pintar, paling benar. Itu tidak disukai oleh Imam Ghazali. Tetapi perdebatan dan perbedaan pendapat untuk menguatkan argumen siapa yang dalil argumennya yang paling kuat tanpa harus merendahkan argumen yang lain, itu yang harus dihormati. Kalau dalam pembahasan fikih, Bunda Pit, ada misalkan ada satu persoalan, kemudian dilihat dari dua sisi yang berbeda.
Maka perbedaan ini kemudian tidak saling menjatuhkan, tapi masing-masing mencari argumen yang menguatkan pendapatnya. Pendapat yang kuat inilah yang kemudian akan dipegang, yang akan dibawa. Tentunya zaman dulu pun ada yang namanya, misalkan kalau kita lihat dalam masa zaman jahiliyah sebelum Islam, ya kan, itu kemudian orang berdebat, tapi kemudian sampai menghina-hinakan, merendahkan, menusuk dirinya dengan menusuk lawan dengan kata-kata, merendahkan keluarga lawannya, masyarakat lawannya. Itu yang tidak diperbolehkan oleh Imam Ghazali. Dan memang orang Arab dulu zaman jahiliyah sukanya munadharah seperti itu. Mereka menjatuhkan. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah suatu kaum itu merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Kaum yang menghina, boleh jadi kaum yang dihina itu lebih baik daripada kaum yang menghina. Dan demikian seterusnya. Dan inilah kemudian terjadi perbedaan. Kalau misalnya sekarang ini kalau kita lihat di US ada Syekh Usman Faruk yang kemudian dengan dakwah table-nya, channel YouTube-nya dengan One Messenger atau apa itu, dia melakukan perdebatan. Tapi perdebatan untuk menunjukkan kebenaran itu boleh. Yang dilarang adalah perdebatan untuk menjatuhkan lawan bicara, lawannya, tapi dengan kata yang tidak baik, dengan cara yang tidak baik. Itu yang kemudian harus dihindari. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah mereka, dakwailah mereka kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah, nasihat yang baik. Wajadilhum, lalu harus mendebat mereka billati hiya ahsan, dengan perdebatan yang lebih baik dari mereka lakukan. Kalau mereka menjatuhkan psikologi, jangan lawan itu, jangan menjatuhkan dia, rangkul. Itulah kemudian Islam mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan pendapat yang ada. Gitu Bunda Fit. Terima kasih, insya Allah akan saya pegang dan akan saya ingat. Kebetulan ini saya sering hadir di acara SMA. Yang saya salut itu setiap grup ada guru yang volunteer untuk memimpinnya, dan mereka itu selalu siapa yang idenya, pendapatnya yang dipakai, yang tidak dipakai itu selalu mengucapkan selamat. Bagus arahannya. Tetapi saya tidak mengerti kenapa di pemerintahan USA udah menjadi orang dewasa, pimpinan, kembali waktu zaman jahiliyah dulu. Terima kasih dengan ya saling menuding, yang ini begitu, yang ini begitu. Jadi saya kasihan anak-anak udah dibimbing dari sekolah sebelum masuk kuliah, udah dibimbing, tahu-tahu di dunia nyata saat-saat mereka diperlukan untuk memimpin sebuah negara, di sana mulai menuding-nuding. Mudah-mudahan Islam bertambah maju di Amerika dan di Eropa lainnya, dan pengajian kita ini juga akan diikuti oleh pemimpin-pemimpin di Amerika. Di negara kita juga. Ya, ya. Tuh, saya ketinggalan ini dengan Indonesia. Terima kasih. Silakan yang berikut. Ya, silakan Mandelain. Jadi intinya makin berilmu, makin tawadhu ya, seperti ilmu padi, makin berisi, makin tunduk mestinya kita. Nah, tapi itu memang tantangan yang besar ya, Ustaz. Mandeneti itu udah bertanya. Silakan Mandeneti. Ini Mandeneti ini ilmunya sangat bermanfaat nih, ilmu tentang biologi, tumbuh-tumbuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, terima kasih Mande yang saya hormati. Ini mungkin terkait dengan peran kita sebagai pendidik, pengajar ya Ustadz, terhadap mahasiswa kita. Mungkin
tipis apanya bedanya mungkin antara kita sepertinya ada kesan agak merendahkan mahasiswa, bukan merendahkan kan, ingin mendidik sebetulnya, tapi kalau kita tidak hati-hati mungkin kita terjebak dalam mengapakan mahasiswa gitu. Bagaimana cara mensiasati menyikapi hal demikian? Iya, ini di Terima kasih. Amerika, Taman Oma. Ini juga di Amerika, di Florida. Ini di Indonesia. Terima kasih Bunda Tati. Ternyata Tati. Tati. Ya. Ternyata juga di dunia pendidikan sesama sivitas akademika itu kadang kalau kita sekarang melihat istilah adalah kayak membuli. Iya. Membuli kan. Membuli itu pada dasarnya adalah menjatuhkan karakter orang lain. Dan juga kemudian muncullah sifat namanya julid. Saya tidak tahu kalau di Amerika apa bahasanya julid itu. Julid itu adalah orang yang iri dengan orang lain. Awal dari hasad, iri, itu kemudian menjudge orang lain, harkat martabatnya di bawah orang tersebut. Jadi merendahkan orang lain. Dan itu adalah sebenarnya, itu adalah buah atau benih daripada ajaran iblis. Dia merasa hebat dibanding dengan Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Api lebih utama daripada tanah, lebih unggul daripada tanah, lebih mulia daripada tanah. Maka al-kibru, sombong itu, baparul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Nah, selama kemudian di dalam perbedaan pendapat, satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, dosen dengan mahasiswa, jika ada niatan merendahkan, menjatuhkan mitra atau kawannya, maka itu hal yang tidak baik untuk dilakukan. Tetapi kalau misalkan dalam rangka mengedukasi, dosen tahu bahwa statement dan juga pendapat dari mahasiswa itu salah. Tapi kemudian tidak lantas menjatuhkan di depan mahasiswa yang lain. Tetapi kemudian mengedukasi. Mengedukasi adalah memberikan solusi dari atau jawaban alternatif dari pendapat yang disampaikan oleh mahasiswa. Apalagi kalau misalkan dosen lagi marah, semua kadang dihabisi mahasiswa. Merasa lebih pintar, merasa lebih bisa. Nah, itu penyakit dosen di depan mahasiswa akan muncul menjadi tidak baik ketika menjatuhkan psikologi mahasiswa, dianggap tidak tahu, mohon maaf, dianggap mahasiswa tidak becus, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Mungkin hari itu mahasiswa memang tidak tahu, karena dia belum berilmu, belum tahu ilmunya. Tapi boleh jadi Allah kemudian merubah mahasiswa yang kemudian menjadi hamba yang mulia, karena dia terus belajar, sedangkan dosennya menjadi hamba yang tidak lebih baik dari mahasiswanya, karena sukanya menjas, menjatuhkan, merendahkan, meremehkan orang lain. Ini yang harus kita hindari. Bagaimana kalau dalam keluarga? Dalam keluarga, itu juga harus menjadi pegangan. Tidak boleh kemudian orang tua serta-merta kemudian menyalahkan terus-menerus anak-anaknya. Boleh jadi anak melakukan kesalahan karena ketidaktahuan ilmu, dia belum tahu ilmunya. Maka jangan salahkan anak atas ketidaktahuan ilmu tersebut. Kalau memang berbeda, kalau dia sudah tahu tapi melakukan kesalahan, maka perlu dinasihati dan juga perlu dibimbing. Tapi kalau tidak tahu karena tidak ada ilmunya, jangan dimarahin. Karena menjadikan sang anak menjadi satu memiliki rasa benci, balas dendam terhadap orang tuanya. Kenapa saya harus disalahkan atas ketidaktahuan saya? Karena orang tua tidak pernah mengajari saya, jadi saya tidak tahu. Maka dari kesalahan itu kemudian orang tua akan memutar balik. Kesalahan itu dijadikan sebagai bahan pembelajaran, sehingga anak mendapatkan ilmu yang baru dari kesalahan yang tidak sengaja dia lakukan. Kalau misalkan dibiarkan, akan menjadi retaklah dalam hubungan rumah tangga, termasuk pasangan suami dengan istri, istri dengan suaminya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Luar atas biasa. penjelasan. Luar biasa. Mane yang lain?
ini kok yang di sini terlihat ada berenam, kita ada 19 orang nih. Ini bersama kita juga hadir teman-teman kita dari luar daerah nih, dan dari Medan, Bu Ida, bergabung Bu Ida, Bu Lisani. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini karena kita share juga di Facebook, ada teman-teman kita yang di luar Mande Minang Mancanegara ini yang bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mande. Tanya Cik Silakan. Bunda Rina. Ya, silakan Assalamualaikum. Mbak Ando. Waalaikumsalam. Salam. Ustadz, tadi kan katanya orang yang berilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Terus akan dalam kehidupan sehari-hari sepertinya biasa saja. Apakah itu yang disebut tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit? Coba jelaskan Ustadz. Jadi bahasa adalah majhulun fil ardi wa ma'rufun fis sama. Tidak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Itu kemudian kita jadi ingat Uwais Al-Qarni. Hidupnya biasa-biasa saja, kerjanya menggembala kambing, tapi di langit dikenal oleh malaikat. Banyak yang mengenal tentang kesalehan dari Uwais Al-Qarni. Tapi Uwais Al-Qarni menjadi seperti itu kan setelah tidak ada. Dan kemudian itu tidak disampaikan oleh Uwais Al-Qarni. Saya ini adalah orang yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Uwais Al-Qarni tidak tahu. Melainkan kemudian itu dari sejarawan-sejarawan dan Rasul SAW mengabarkan kepada sahabat. Dan kita juga tidak mengklaim bahwa diri kita ini, wah nggak apa-apa meskipun saya di bumi tidak dikenal, tapi yang penting di langit dikenal. Tahu dari mana gitu? Dari mana? Jangan tidak dikenal dua-duanya. Di bumi nggak dikenal, di langit apalagi gitu nggak dikenal. Oleh karena itu, tetap kemudian kita berjalan sesuai dengan panduan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam menuntut ilmu dengan niat ikhlas karena Allah. Misalkan ketika mau belajar, sudah nunggu ustadznya nggak datang-datang, tidak merasa males, tidak merasa marah. Kenapa? Sudah dapat pahala dari niat dan usaha yang dilakukan. Alhamdulillah ustadznya tidak datang, didoakan semoga minggu depan datang. Tapi orang yang niat ikhlas, orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, wah marah-marah, udah ditungguin, ternyata tidak datang, tidak konfirmasi. Emangnya saya ada kesibukan? Berarti niatnya tidak ikhlas. Kalau menjemput ilmu dengan tidak ikhlas, maka ilmu yang didapatkan akan cepat menguap, cepat hilang. Gitu. Nggak berkah juga kan, nggak menjadi berkah gitu. Sehingga guru akan mendoakan semoga menjadi ilmu yang berkah. Kemudian murid akan mengatakan semoga gurunya juga ridho dalam mengajarkan sehingga ilmunya juga menjadi berkah. Insya Allah. Terus belajar dan belajar. Terima kasih Ustadz. Di radio ada pertanyaan. Ya, perlu kita sampaikan kembali bahwa acara kita ini disiarkan secara langsung oleh Radio Gebu Minang. Jika bisa nanti disaksikan di YouTube channel Mande Minang Mancanegara dan Radio Gebu Minang. Silakan kalau ada pertanyaan lain Ibu, kita masih ada sekitar, kita sampai jam 10 ya Mande Ben, tetapi kita juga perlu nanti membaca doa. Kalau masih ada, kita persilakan dan mudah-mudahan pengajian kita ini berlanjut ya, karena ini sepertinya masih kulit-kulitnya yang dikasihkan oleh Ustadz kepada kita, belum betul-betul kita kupas satu-satu ya, seperti apa betul adab itu, seperti apa betul orang-orang yang berilmu yang diridhoi Allah itu. Mandarina, karena nggak ada yang bertanya sedikit. Ya, silakan Mandarina. Ini yang sehubungan dengan pertanyaan Bunda Pit tadi kan, mungkin di saat itu Ustadz turunnya surat Al-Asyar katanya. Karena di saat Asyar itu, sore itu orang jahiliyah itu dulunya suka bermain-main, berdebat-debat, sampai bertengkar gitu ya. Sehingganya turunlah surat Al-Asyar itu. Jadi kita tuh harus bersabar, saling menasihati. Ya kira-kira begitu Ustadz, benarkah? Bagaimana Ustaz? Bagaimana?
Kemudian surah Al-Asr ini ayatnya kan pendek, 3 ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita mulai dari Al-Asr. Al-Asr itu kalau kita lihat, asar kan bisa bermakna waktu, waktu-waktu asar. Tapi asar juga bisa berarti memeras. Tapi yang diperas adalah buah. Sehingga perasan buah itulah namanya jus, itu bahasa Arabnya adalah asir. Dari kata asar juga. Yang kedua, asar itu bisa bermakna memeras keringat. Kalau sudah datang waktu sholat asar, orang itu akan bekerja, berjibaku, menyelesaikan pekerjaannya sebelum malam datang. Sehingga kewajiban yang lain menjadi tertinggalkan. Tidak sholat asar. Deadline, dan sebagainya. Kemudian asar ini menunjukkan waktu asar. Antara asar dengan maghrib, waktunya singkat. Beri gambaran bahwa hidup kita di dunia sesingkat antara waktu asar ke maghrib. Tadi ya. Dan asar ini adalah kemudian diartikan dengan masa, bahwa setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang batas usia kita masing-masing. Kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas peristiwa yang terjadi sebelum kita lahir. Dan kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas peristiwa yang terjadi setelah kita wafat. Kita hanya dimintai pertanggungjawaban selama kita lahir. 40 tahunkah? 50 tahunkah kita hidup, 60 tahunkah kita hidup, 70 tahunkah kita hidup, selama itulah waktu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kemudian di sini disampaikan innal insana, sesungguhnya manusia. Al-insan ini lebih fokus kepada manusia yang sudah balik. Manusia yang balik. Kenapa kok anak-anak kecil tidak termasuk? Karena anak kecil belum ada kewajiban melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Kan dia belum balik. Maka yang sudah balik inilah mereka yang terancam dengan kerugian. Lafi khusrin. Masih ingat bahasa Arab, khusrin itu isim ma'rifat atau nakirah. Bunda Ben. Kalau di sini kelihatannya Makrifat. belum umum begitu. Umum. Nakirah. Nakirah atau umum. Nakirah. Saya Nakirah belajar atau ciri-ciri nakirah. nakirah. Nah, nakirah itu artinya adalah bersifat umum. Berarti manusia benar-benar dalam keadaan rugi, kerugiannya bersifat umum, menyeluruh. Bukan hanya satu bentuk kerugian saja. Tapi bermultidimensi kerugiannya. Rugi dari sisi waktu, usaha, pekerjaan, dana, biaya, masa, semua akan rugi. Maka Allah ungkapkan dalam bentuk khusrin. Sama kemudian khusrin ini adalah nakirah. Kalau kita intip dalam surat Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Ahzab. 33. Kemudian kita tengok ayatnya adalah ayat yang ke-21. Ada hasanatun, ada uswatun. Masih ingat, Bunda Ben? Uswatun itu makrifat atau nakirah, Bunda-bunda? Kata uswatun. Tapi pasti isim ya? Pasti isim, Bunda Rina. Karena dia ditanwin, ada tanwinnya. Ini adalah isim nakirah. Isim nakirah. Iya. Tidak ada alif. Nah, Tidak ada alif. Kalau ada alif lam, mananya spesifik. Kalau kita lihat, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu. Uswatun hasanah itu suri teladan yang baik. Maka suri teladan ini Allah sampaikan dalam bentuk umum. Jadi pada diri Nabi Muhammad banyak keteladanan yang harus kita ikuti. Bukan hanya satu keteladanan saja. Tapi banyak keteladanan. Nah, kembali pada Al-Asr. Ini hanya kita mampir aja ke Al-Ahzab ayat yang ke-21. Kita sudah ditunggu sama Al-Asr. Kita ditunggu di sini sama Al-Asr. Nah, laqad fi khusrin. Kuncinya kalau tidak ingin menjadi merugi, empat-empatnya ini harus ada pada diri kita. Satu adalah orang beriman, jadi menjadi seorang mukmin, lagi beramal soleh, juga saling menasehati untuk kebenaran dan menasehati untuk kesabaran.
4 menjadi satu kesatuan dalam diri kita. Kalau hanya 3 saja, tetap kita menjadi orang yang rugi. Hanya 2 saja, beriman beramal soleh, tapi tidak menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, tetap rugi. Apalagi cuma 1, yang penting beriman, tidak beramal soleh, menyakiti tetangga, berdusta pada orang lain, itu menjadi orang yang rugi. Apalagi 4-empatnya tetap menjadi orang yang rugi. Nah ini kemudian menjawab surah Al-Asr tadi. Nah, terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Jadi soal asar itu tidak berarti hanya apa ya Ustaz, waktu di mana malaikat itu berganti sehingga dia penting ya, tetapi juga punya makna-makna lain. Betul. Tapi ini Ustaz, ini menunjukkan kami betul-betul tidak berilmu Ustaz. Ilmu kami sangat minim. Sama-sama belajar. Satu sisi kita punya ilmu, tapi sisi lainnya kita tidak punya ilmu. Coba misalkan Bunda Rina tanya saya tentang yang tidak saya ketahui pun tidak bisa jawab. Iya, ilmu itu banyak sekali dan luas sekali dan beragam ya. Maka dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah memberikan ilmu kepada kita itu cuma sedikit. Ternyata ilmu yang sedikit ini bisa menjadikan manusia bisa sampai ke bulan. Iya. Dan menghitung matahari, menghitung jarak matahari dengan bumi. Itu padahal sedikit ilmu yang Allah berikan. Menghasilkan bibit-bibit baru. Berarti Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Al-Alim, Maha mengetahui. Luar biasa. Sungguh menarik dan sangat bermanfaat. Mungkin kita harus mengakhiri ya Mandeben, karena waktu juga sudah sampai pukul 10 di Indonesia, cukup malam. Mande Rina. Iya, Ibu Mande Tati. Nah, masih di depan. Diakhiri. Saya sangat maaf videonya tidak dinyalakan. Sebelum berakhir ini saya sangat bersyukur bisa mengikuti acara yang sangat luar biasa manfaatnya. Biasanya Pak Ustadz saya ikuti dari Belanda. Kali ini saya berada di Indonesia di Pulau Bintan. Jadi walaupun saya sedang berlibur, saya sempatkan untuk menghadiri acara yang ternyata sangat luar biasa ini. Ilmunya luar biasa. Jadi saya sangat bersyukur walaupun mata setengah ngantuk-ngantuk karena sering kemudian gitu ya. Tapi alhamdulillah saya sempatkan dan saya ternyata menjadi kecanduan nih dengar uraiannya Pak Ustadz. Masya Allah, barokallah, terima kasih ya. Sekian ini kesan dari saya yang biasanya mendengarkan dari Belanda, mengikuti dari Belanda, sekarang dari tanah air tercinta. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat Mande Tati, sehingga bisa jalan-jalan kemana saja yang disukai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, ya tidak tahu bagaimana mengungkapkan syukurnya kami dengan kesempatan ini. Banyak ilmu yang didapatkan Ustadz, dan di sini terasa sekali bahwa ilmu itu memang sangat penting, gitu ya. Tanpa perlu tak bisa dibantah lagi. Sekarang saja kita sudah merasakan betapa pentingnya ilmu itu. Dan alhamdulillah ilmu kita malam ini bertambah ya tentang pentingnya ilmu. Mudah-mudahan ini mendorong kita untuk selalu menuntut ilmu ya sampai suratan kita hadap Allah itu sampai kita pun masih tetap dalam keadaan menuntut ilmu, terutama tentunya sekarang ilmu agama. Ya. Amin. Saya malu tadi ditanya Ustadz ini isim apa. Saya pernah belajar cukup lama 3 tahun online, tapi karena tidak ulang-ulang hilang dia Ustadz. Ya. Sekarang mulai belajar lagi, insya Allah. Malu masa ilmu Al-Quran tidak bisa belajar dengan tekun. Sementara bahasa Inggris, bahasa orang Barat itu diutak-atik tiap hari. Ya. Baiklah, dulu ya. Ya, silakan Mbak Debel.
Ustadz Talkis ini juga guru bahasa Arab kami itu di grup. Beruntungnya Mande Ben. Saya sudah lulus tapi sekarang semuanya lolos. Saya paling malu sama Ustadz. Maaf Ustadz. Dengan ini kita belajar lagi insya Allah. Insya Allah. Kita belajar lagi. Ya. Insya Allah kita belajar lagi. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu, waktu, dan cara penyampaian yang menyejukkan. Hati kita ini menjadi tenang, sekaligus terpanggil untuk selalu menambah ilmu. Mudah-mudahan kami semua setelah Ustadz berikan pencerahan ini termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah dan selalu merasa kurang ilmu sehingga selalu ingin belajar. Bukan begitu Mande, walaupun kita sudah tua-tua nih. Ya, semoga kita memberikan contoh. Ada yang iya betul. Ada yang mau disampaikan Mande Pit? Ini bunda kita nih dari apa juga dari enggak ada yang disampaikan. Cuman kini sedang mikir-mikir. Because yang lain je lah katakana apa nanti tapi lain main cadia gini, topik-topiknya lain baca catat kok lupa, pikir-pikir entah berapa minit baru ke jalan kinci-kinci mengana. Itu saja masalah kini kok. But sudah aku di kana dulu sebelum bahasa Indonesia, Mandepit bahasa Indonesia karena deh kok lah pandai loh. Saya lagi mikir, soalnya tuh awak bahasa Indonesia dia ambil tak kekeh galak, entah di mana tempang non nak jalan. Masalah saya sekarang sesudah Ustadz memberi pengajian yang mantap sekali. Nanti sebelum lohor atau sesudah lohor, apakah masih ingat di saya semuanya? Insya Allah masih. Walaupun highlightnya dicatat semua di kertas kecil. Itu hebatnya aku buku. Ininya ya, materialnya, materialnya juga kita share gitu. Tadi saya sudah share di grup insya Allah. Jadi siapa yang terima kasih. Audience, siapa yang ini scrapbook saya aja menjelang diposting sama Mande Ben. Terima kasih. Mudah-mudahan ingat. Terima kasih. Ya. Silakan. Terima kasih Mandepit. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sampai pada penghujung acara dan karena waktu jua maka kita harus menyampaikan perpisahan. Tapi sebelum kita berpisah, mari kita minta kepada Ustadz kita untuk memberikan atau membacakan doa. Insya Allah doa dari Ustadz nanti akan dikabulkan Allah. Mohon izin Ustadz. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di tempat masing-masing. Kita mulai dengan beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa 'amalan mutaqabbalah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Dengan dibacakannya doa dari oleh Ustadz Talkis, terakhirlah acara kita pada malam ini. Sekali lagi saya sebagai moderator mewakili mande-mande semuanya, terutama mande Minang mancanegara,
apresiasi dan terima kasih yang sangat tinggi kepada Ustadz atas ilmu yang diberikan dan waktu serta kebersamaan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah meridai apa yang telah kita lakukan pada malam ini dan memasukkan kita sebagai orang-orang yang berilmu pengetahuan dan menjadikan kita orang-orang yang memiliki keutamaan di mata Allah. Dan insyaallah nanti Ustadz juga akan mencari kita di surga jika kita tidak terlihat di surga. Dan Ustadz mencari kita di mana, Mandirina, Mandeben, Mandi semuanya, mari masuk ke surga. Amin ya Rabbil Alamin. Baiklah, saya mengucapkan maaf, beribu maaf kalau ada kata tidak pada tempatnya, terutama pada Ustadz dan pada Mandi semuanya. Kalau ada yang salah itu adalah kesalahan saya, kelemahan saya. Kalau ada yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya undur diri sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, semoga kita jumpa lagi di bulan depan insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih semua hadirin. Ya, dengan ini mungkin kalau ada yang terima kasih teman-teman juga. Ada bunda-bunda yang mau ngobrol, sampaikan sesuatu. Mandeben. Yes. Ada yang ingin ikut bergabung dengan Mancanegara. Bagaimana caranya? Bisa jadi ini ya untuk semua yang mau ikut bergabung di grup IGOM Mandeh Minang Mancanegara, kita ada formulir yang harus diisi. Jadi nanti bisa disampaikan. Nanti kita sampaikan formulir itu di grup. Jadi pada Mandeneti gitu ya. Nah, nanti bisa Mandeneti memberikannya kepada beliau mengisi formulir itu. Terus dari sana nanti kita menerima melihatnya bunda tersebut. Nah, terima kasih Mandi. Ya, jadi mengisi formulir. Nah, dari sana kita pertimbangkan. Insya Allah. Mandeben. Yes. Sekedar ulasan. Assalamualaikum. Apa kabar nih? Sekedar ulasan kemarin kita bisa bertemu di kafenya Mandewevi, sangat luar biasa. Walaupun sangat singkat, tetapi sangat berkesan. Berkumpul dengan mande-mande yang berada di Sumatera yang bisa hadir. Jadi serasa kembali ke pulang kampung kali ini sangat nikmat dan hikmah karena apa-apa yang pernah Ambo inginkan, mimpikan terwujud. Jadi luar biasa pengalaman kami karena ini juga kebaikan Uniwiwi yang telah membawa kami ke tempat-tempat yang indah dan luar biasa kesannya ya. Mandeneti waktu itu hadir walaupun sebentar tetapi sangat meriah, sangat hangat gitulah sambutan Mande-Mande dari kayak remaja ya Mande tadi. Kejar-kejar kayak masih remaja, lari-lari foto latar belakang Gunung Padang, sunset. Iya. Mudah-mudahan ada rekamannya Mande tadi, ada rekamannya insya Allah. Rekaman pertemuan itu. Ada rekaman nanti sedikit karena terlalu senang jadi lupa. Biasanya Ambo bikin ini yang sangat berkesan Mande ketika Mande Darmina siapa tuh yang membuat barang-barang iya limbah-limbah iya Iya. Ya, alhamdulillah bisa membeli beberapa produk dari beliau dan beliau sangat merasa terharu karena kami dari luar negeri sangat menghargai prestasi beliau dan beliau menceritakan juga semangatnya kembali dihidupkan karena waktu itu pernah merasa dihinakan oleh peserta dari mana gitu sehingga mengatakan kami tidak mau berhubungan dengan orang-orang yang mengumpulkan sampah seperti itu dan beliau juga menceritakan bahwa
Bapak Sandiaga Uno justru memberikan semangat bahwa orang seperti yang ini yang harus dibanggakan begitu. Jadi dia semangat lagi. Dia senang mendengar cerita bahwa Darima menjadi semangat kembali gitu. Itu sekedar sedikit ulasan dari pertemuan kami dengan Mande Mindang yang bisa berkumpul pada saat itu. Mudah-mudahan kedepannya masih ada waktu lagi untuk bisa lebih lama lagi bisa bertemu ngobrol. Kemarin itu hanya sebentar sekali karena Uni Wiwi udah janji dengan temannya gitu. Jadi ya harus sharing juga waktunya. Sekian Mande Bet berita dari kunjungan kami. Terima kasih Mande Tati. Hebat. Iya. Insyaallah. Iya, insyaallah. Balik lagi Mande Tati balik lagi ke Padang. Mande Tati balik lagi ke Padang kan? Belum pulang? Enggak. Langsung balik. Sebentar sekali. Ya ini besok ini tanggal 13 ke Bandung. Beberapa saat ke Bandung, kembali tanggal 17 ke Jakarta untuk menghadiri acara Malin Kundang Mando Sastri. Jadi ya juga ingin berbagi dan alhamdulillah dapat karcis 1 gratis dari Mande Sastri. Dan Ambo membeli 2 ekstra sehingga Ambo bisa bawa adik Ambo dan luar biasa itu VIP kartis yang harganya 1 kartis 1,5 juta dari Mande Sastri. Jadi luar biasa ya pengorbanan. Jadi untuk mendapatkan membalas penghargaan itu Ambo juga membawa adik Ambo sama suaminya supaya juga ya bisa menghargai lah. Jadi kita ada Mande Yurna yang sudah mengatakan bahwa akan bertemu di sana sebelum acara dimulai. Jadi bagi Mande-Mande yang ada di Tangerang, Jakarta dan sekitarnya, sebelumnya acara dimulai, walaupun bisa tidak ikut, bisa ketemuan di sana, insya Allah. Jadi padat sekali acara Ambo tahun ini karena ada sana sini udah ditarik sana, tarik sini, tapi walaupun lelah sangat mengesankan begitu. Ini suara udah parau, jadi saya mohon undur diri karena besok pagi juga sudah ada acara menanti sama cucu. Oke, sekian. Terima kasih ya. Ambo Ya, mau selamat Mande Tati, sehat-sehat. Ya, amin. Siapa tahu kita bisa kumpul suatu saat di Belanda. Di Belanda atau di Virginia. Atau di Virginia. Atau sekarang belum ya lagi ada musibah kebakaran di sana ya. Ya. Jadi ya kami ya di dalam rumah aja berapa hari ini. Iya. Jangan sampai udaranya terhisap ya supaya jangan kena asma apa gimana. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat istirahat Mande Tati. Iya. Terima kasih tadi udah dipijat anak 2 jam. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, barangkali kita kita tutup semua insyaallah. Terima kasih banyak Mande. Mande Ben tentang itu kabut. Nggak bisa membayangkan dulu di Indonesia di kampung kan yang kabut tebal tuh ya nggak bisa bayangkan itunya. Rasionya keluar. Ya, keluar aja Mande Ben teraso itu kan. Tapi kami di ini juga kita di Indonesia kan dulu Sumatera Barat di Padang gitu ya. Asap daripada kelapa sawit, right? Pembakaran itu lebih parah kan waktu di Baru. Ya, itu lebih parah ya enggak bisa bayangkan Adu itu. Enggak bisa melihat jalan malahan. Enggak bisa berkendara. Risiko saja yang masih itulah yang masih terkontrol. Enggak separah yang itu ya lah terasu tuh asok maupun itu kan. Kalau dalam rumah tapi ya mudah-mudahan dalam beberapa hari udah berkurang. Karena angin kencang kan dulu itu kan pertama daerah New York yang berat nih Ben kan, yang parah itu. Setelah itu ini ya berangsur ke Washington, maksudnya itu Washington DC terus ke bawah ke bukan Virginia. Tapi masih ada. Tapi mudah-mudahan ya besok udah berkurang insyaallah. Mudah-mudahan hujan lebat.
Udah kurang, udah mulai kurang, Mandede. Ya, udah berkurang. Tapi itu tergantung ke arah angin. Ya, ke angin. Oke, ya. Bunda kita ada nasi. Ya, oke. Oke, Mbak Derina, makasih Mbak Derina, Mbak Ben, Mbak Sama-sama, Mende. David. Kapan lagi kita jumpa nih? Ya. Insya Allah. Siapa host Mande Assalamualaikum. Ben ya? Waalaikumsalam, Mande. Mande Ben ya, Heran, host. ini saya tutup aja kok hostnya pindah ke Azbi dan rekaman saya entah di mana terputusnya, so anak. Di sini tidak ada on record. Mungkin bisa tanya ke apa? Ke host Karena Azbi. saya udah record tadi. Masih record ini. Masih record kok, Mande. Itu ada tanda recording itu. Di saya nggak ada. Di saya lagi itu nggak bisa saya tutup. Ya, karena tadi saya merecordnya di cloud sebagai host. Kemarin tiba-tiba jadi Bung Azbi jadi host, kemudian recording saya di mana jatuhnya. So, mudah-mudahan nanti kita lihat juga recording daripada radio kali ya, insya Allah. Ya. Terima kasih Bang Azbi. Kita tutup saja. Mandi-mandi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Makasih Bang Azbi. Ya Bunda. Allah berjago batanggang pulo. Oke, assalamualaikum. Izin live. Kemana tadi? Kemana tadi? Alhamdulillah selesai. Hujan ya? Maaf ya ditinggal. Ya, kita turun ya.